Di antara kalian pasti sudah kenal dengan Rally Dakar, ajang rally raid paling masyhur dengan landscape padang pasir yang dikenal brutal dan tidak kenal ampun. Tapi yang kalian lihat pada cuplikan video ini bukanlah Rally Dakar. Ajang ini adalah ajang yang mungkin bisa dibilang Rally Dakar versi daratan utama Asia Tengah. Inilah dia Rally Jalur Sutra atau Silkway Rally yang memiliki perubahan landscape yang boleh dibilang jauh lebih indah namun sama-sama brutal seperti Rally Dakar. Seperti yang sudah dijelaskan di intro, kalau Silkway Rally boleh dibilang adalah rally Dakar versi daratan utama Asia Tengah. Rute yang biasanya ditempuh adalah rute di mana beberapa ruasnya dilalui oleh pedagang zaman dahulu yang dikenal dengan jalur sutra. Rute yang dilalui biasanya dimulai dari salah satu kota di Rusia dengan tempat finish yang bisa dibilang lumayan acak. Kadang masih di Rusia, kadang di Turkmenistan, kadang di Mongolia, bahkan ada 3 kali gelaran Silkway Rally yang finish di Cina. Sama seperti Dakar, Silkway Rally memiliki 2 section berbeda dalam setiap etape, yaitu Special Stage atau SS, di mana waktu para pereli dihitung, dan liaison yang diambil dari bahasa Prancis yang artinya koneksi atau penghubung, di mana section ini menghubungkan antara campsite atau bivouac dengan SS. Sama juga dengan Dakar, jarak yang harus ditempuh pada satu etape biasanya mencapai ratusan kilometer dalam satu hari. Pada prakteknya, Silkway Rally menawarkan pengalaman yang jauh-jauh berbeda jika dibandingkan dengan Rally Dakar. Ketika Rally Dakar lebih cenderung menawarkan landscape gurun pasir yang seolah tidak berujung, Silkway Rally justru menawarkan variasi bioma yang indah namun sangat menyulitkan. Mulai dari hutan subtropis yang dingin dan penuh lumpur, stepa luas dengan bunga yang bermekaran indah dan sinar matahari yang hangat, hingga gurun pasir yang panas terik dan membakar kulit. Semua itu memberikan tantangan yang bisa dibilang ekstrim karena pereli harus cepat beradaptasi dengan lingkungan atau dipaksa mundur oleh alam dan fisik yang kelelahan. Selain beradaptasi secara fisik, mental pembalap juga diuji karena rute yang ditempuh sangat-sangat panjang dengan jangkauan logistik dan komunikasi yang bisa dibilang jauh lebih sulit daripada Dakar. Lebih dari itu, bukan hanya pembalap yang diuji secara ketahanan, tapi kendaraan juga diuji melewati trek yang bervariasi dengan perubahan yang bisa dibilang sangat drastis di setiap harinya. Silkway Rally pertama kali digelar pada tahun 2009 yang dimulai dari Kazan, Rusia menuju ke ibu kota Turkmenistan yaitu Ashgabat. Di tahun tersebut, Silkway Rally merupakan bagian dari Dakar Series hingga tahun 2011. Kemudian, setelah tidak lagi masuk ke dalam kalender Dakar Series, Silkway Rally berdiri sendiri sebagai kompetisi mandiri. Sampai pada tahun 2019 dan 2021, Silkway Rally resmi menjadi bagian dari FIA World Cup for Cross Country Rallies untuk kelas mobil dan FIM Cross Country Rallies World Championship untuk kelas motor. Sekaligus memulai debut kelas motor pada ajang tersebut. Di kemudian hari, kedua kompetisi cross country rally atau rally raid dari FIA dan FIM tersebut dilebur menjadi satu kompetisi yaitu W2RC atau World Rally Raid Championship. Sedikit menyinggung tentang Dakar Series, kompetisi ini merupakan kompetisi besutan ASO atau Amaury Sport Organization sebagai tindak lanjut atas Rally Dakar edisi 2008 yang dibatalkan. Rally Dakar edisi 2008 sendiri sejatinya akan start dari Lisbon, Portugal dan akan finish di Dakar, ibu kota Senegal dengan melewati Maroko dan Mauritania. Rally Dakar edisi 2008 dibatalkan karena adanya masalah keamanan di Mauritania yang dipicu dari penghilangan nyawa 4 orang wisatawan Prancis pada malam Natal Desember 2007. Ironisnya, pembatalan ini dilakukan beberapa waktu setelah 2 etape yang sejatinya dilaksanakan di Mali dibatalkan dan dipindahkan ke Mauritania. Kemudian, untuk menggantikan Rally Dakar pada 2008, ASO menyelenggarakan Central Europe Rally sebagai seri pengganti Rally Dakar untuk mengisi kekosongan ajang rally raid tingkat internasional akibat pembatalan Rally Dakar di tahun yang sama. Lalu, Silkway Rally masuk pada tahun 2009 hingga 2011 sebagai ajang yang menjadi bagian dari Dakar Series
Dan selama 3 tahun tersebut, Silkway Rally menjadi ajang rally raid berskala internasional yang setara dengan Rally Dakar dari sisi penyelenggaraan, keamanan, hingga liputan media. Setelahnya, Dakar Series dilakukan di Amerika Selatan dan Argentina, Peru, dan Paraguay sebagai tuan rumah hingga tahun 2015 dan Maroko pada tahun 2016 sampai 2019. Sebelum akhirnya, pada tahun 2020, Dakar Series ditiadakan karena adanya pandemi COVID-19. Tercatat, rekor rute terpanjang dalam satu etape ada pada etape 4 saat gelaran tahun 2017, di mana total jarak etape sejauh 1.282 km dengan jarak SS sejauh 373,22 km yang dimulai dari Kostanay menuju ibu kota Kazakhstan, Astana. Rute tersebut menjadi bagian dari gelaran Silkway Rally terpanjang kedua hingga sekarang dengan panjang rute hampir 10.000 km. Lantas, gelaran mana yang menjadi nomor 1? Tahun 2016, penyelenggara Silkway Rally ingin membuktikan bahwa mereka bisa menjadi rally yang lebih brutal daripada Rally Dakar. Tak tanggung-tanggung, penyelenggara menggelar rally dengan rute sejauh 10.735 km dengan panjang total SS mencapai 6.630 km. Rute ini membentang antara Moskow hingga ke Beijing dengan melewati Astana yaitu ibu kota Kazakhstan, dengan rute terpanjangnya membentang antara Burtala dan Urumqi yang berjarak total 905 km. Meskipun dengan panjang SS sejauh 257 km, namun Liaisongnya memiliki jarak 648 km. Jarak tersebut bisa dibilang merupakan jarak tempuh terjauh untuk gelaran rally raid manapun di dunia pada era modern. Bahkan, Dakar terpanjang di era modern, yaitu Paris-Dakar 2001, masih lebih pendek daripada Silkway Rally tahun 2016. Sama dengan Dakar, Silkway Rally juga memperlombakan berbagai jenis kendaraan yang dibagi menjadi beberapa kategori dan kelas dengan beberapa subkelas. Mulai dari mobil prototipe buggy, mobil street legal yang sudah dimodifikasi, sampai motor dan truk juga ada. Pada kelas mobil, terdapat 4 kelas yaitu T1, T2, dan T3, serta Open Class. Kelas T1 berisi mobil-mobil prototipe buggy dan merupakan kelas tertinggi. Contoh mobil dari kelas ini adalah Mini JCW X-Street Buggy, Peugeot 3008 DKR, hingga Toyota Hilux T1 Buggy. Ya, kurang lebih sama dengan kelas T1 Dakar. Tapi, pada Silkway Rally, ada satu mobil T1 yang bisa dibilang merupakan anomali di kelas T1, yaitu Gaz atau Gazelle Next, yang mana mobil T1 ini berbasis dari mobil komersial. Tapi hebatnya, Gazelle Next ini berhasil menjuarai Silkway Rally di kelas T1 pada tahun 2024. Lalu ada kelas T2 yang berisi mobil-mobil yang masuk ke dalam homologasi FIA yang sudah kadaluarsa untuk regulasi tingkat internasional atau mobil yang masuk ke homologasi FIA tingkat regional, dan ada juga mobil untuk regulasi nasional RAF atau Russian Automotive Federation. Meski tidak banyak peserta yang ikut di kelas ini, namun kelas ini seringkali jadi alternatif untuk pereli yang memiliki budget lumayan namun enggan turun menggunakan mobil buggy karena kelas ini memakai mobil basis jalan raya pada umumnya. Setelah itu ada kelas T3 yang berisi mobil-mobil buggy berkapasitas kecil dari regulasi T3 dan T4, namun memiliki kemampuan off-road yang sangat memukau. Biasanya mobil dari regulasi T3 ini disuplai oleh pabrikan yang terbiasa membuat mobil buggy kecil seperti Can-Am dan Polaris. Selain ketiga kelas tadi, ada kelas terbuka atau open class yang diikuti oleh mobil-mobil yang tidak berkompetisi di kelas T1, T2, dan T3. Biasanya, mobil pada open class ditentukan regulasinya oleh panitia. Di kelas ini bisa dibilang menjadi kelas yang variasi mobilnya cukup banyak, mulai dari Land Cruiser, Nissan Patrol, hingga Lada Niva yang populer sebagai mobil off-road dari zaman Uni Soviet. Kemudian kita beralih pada kelas truk, di mana regulasi dari kelas ini adalah T5 yang sebelumnya bernama T4, sama persis seperti regulasi truk Dakar. Truk yang ikut dalam regulasi ini pun bisa dibilang adalah truk yang juga berkompetisi di Rally Dakar, seperti Kamaz 43509, Hino 500 Dakar, Renault Sherpa, hingga Iveco Tracker.
Kemudian ada kelas motor dan quad bike. Kelas ini baru diperkenalkan di Silkway Rally pada tahun 2019. Untuk kelas motor, spesifikasi yang digunakan biasanya sama persis dengan yang digunakan oleh peserta Rally Dakar dengan kapasitas 450 cc. Sementara untuk kelas quad bike yang digunakan biasanya berkapasitas 700 cc. Dari sekian banyak kompetitor yang berlomba, yang paling ikonik tentu saja adalah truk Kamaz dari tim Kamaz Master. Tim ini mendominasi hampir semua edisi Silkway Rally dari edisi pertama yaitu 2009 sampai edisi terakhir saat video ini dibuat yaitu edisi 2025. Tapi anomali terjadi pada tahun 2023 di mana pemenang dari kelas truk adalah tim MAZ Sport Auto dari Belarus yang memakai truk MAZ 6440RR. Tim MAZ Sport Auto hanya terpaut 13 menit di depan tim Kamaz Master di posisi kedua. Dan hasil itu menjadikan tim MAZ Sport Auto satu-satunya tim yang berhasil meruntuhkan dominasi Kamaz pada gelaran Silkway Rally meski hanya satu edisi saja. Sesuatu yang ada kaitannya dengan negara kuat pasti punya kontroversinya masing-masing. Dan Silkway Rally tidak masuk dalam pengecualian karena kompetisi ini digelar di Asia Tengah dan Eropa Timur dengan rute yang meliputi dua negara yang sering diposisikan sebagai villain dalam dunia politik internasional. Semenjak adanya ketegangan Rusia dan Ukraina, menyebabkan pembalap berkebangsaan Rusia dan Belarus dilarang mengikuti kompetisi secara internasional atau jika mengikuti harus menggunakan bendera netral. Buntut dari kejadian ini, salah satu pembalap Formula One asal Rusia yaitu Nikita Mazepin dipaksa mundur dari gelaran Formula One hingga akhirnya memutuskan untuk mengikuti Silkway Rally 2022 dan justru malah meraih juara pada kelas T3 atau SSV pada kejuaraan tersebut dan disusul oleh rekan satu timnya pada posisi kedua di kelas SSV. Bukan hanya pembalap yang terdampak, namun tim yang berasal dari Rusia dan Belarus juga terdampak. Kamaz adalah salah satu kompetitor terbaik yang terdampak dan menarik keikutsertaan mereka pada ajang Dakar 2023. Menurut beberapa media, FIA mewajibkan para peserta dari Rusia untuk menandatangani pernyataan yang menyatakan bahwa peserta mengecam tindakan Rusia kepada Ukraina agar dapat berpartisipasi pada ajang balap internasional. Namun, tim Kamaz yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah Rusia dan sektor militernya memutuskan untuk tidak menandatangani dokumen tersebut, sehingga mengakibatkan mereka tersingkir. Bagi tim Kamaz, menandatangani perjanjian ini berarti menentang hubungan mereka dengan pemerintah Rusia dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Dalam kondisi ini, Silkway Rally menjadi satu-satunya kompetisi yang diikuti tim Kamaz Master sampai sekarang. Hal ini jelas banyak disayangkan oleh para penggemar motorsport karena track record Kamaz sebagai tim tersukses di Rally Dakar dengan 19 kali gelar juara harus terhenti. Tak berhenti sampai di masalah atlet dan tim, Silkway Rally juga dicurigai sebagai usaha untuk memperluas pengaruh Rusia ke kawasan lain. Menurut The Insider, terdapat dokumen internal Silkway Rally yang menggambarkan kompetisi tersebut berperan sebagai platform universal untuk diplomasi rakyat dalam tanda kutip yang didasarkan pada konsep Rusia soft power dengan tujuan menyatukan negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, Iran, Qatar, Afghanistan, Suriah, Turkmenistan, dan Tajikistan. Dokumen ini juga melaporkan rencana pembangunan terminal logistik di masing-masing negara tersebut yang tidak hanya mencakup fasilitas penyimpanan, tetapi juga jaringan komunikasi 5G yang aman. Dalam dokumen yang sama, terungkap rute rally berskala besar yang semuanya dijadwalkan pada akhir 2022 yang akan membentang dari Doha di Qatar melalui negara-negara Asia Tengah dan Turki dan berakhir di Damaskus, Suriah. Dilansir dari The Times of Central Asia, Kementerian Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi untuk kompetisi tersebut karena tuduhan keterkaitan mereka dengan GRU atau Badan Intelijen Militer Rusia. Hal ini dipicu oleh CEO dan Direktur Utama Silkway Rally, Abkatovich Yan Borisov yang menerima penghargaan dari GRU atas kinerjanya dan memperbolehkan menggunakan propertinya di Eropa sebagai titik transit bagi para perwira intelijen militer Rusia. Lebih lanjut, The Times of Central Asia juga menguatkan jika media guidelines yang diberikan panitia mencerminkan adanya pembatasan penggunaan drone pribadi atau komersil sepanjang rute rally. Jelas, pelarangan penggunaan drone ini memicu kecurigaan
karena pelarangan penggunaan drone pribadi atau komersil tersebut bersifat ambigu. Silkway Rally mungkin tidak seterkenal Dakar yang masyhur sejak lama, namun Silkway Rally menawarkan sesuatu yang berbeda dari Dakar. Landscape yang indah memberikan pengalaman baru bagi pembalap. Namun di balik keindahan itu, banyak intrik politik dan tuduhan yang ditujukan kepada kompetisi ini. Apalagi salah satu penyelenggaranya adalah negara yang seringkali dianggap sebagai villain dunia, yaitu Rusia. Meski begitu, Silkway Rally tetap akan dikenang sebagai tempat penyucian diri bagi banyak pereli, karena berhasil menyajikan tantangan yang nyata dan rasa yang berbeda dengan kompetisi rally raid lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada kritik, saran, atau koreksi, bisa sampaikan di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa like jika menyukai video ini dan subscribe jika tidak ingin ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.